sana. Itu kan candi keempat itu saya foto profil. Tapi kan jalannya naik kuda. Naik kuda. Berarti Mbah Singo ini basicnya memang sudah mendalami itu semuanya. Ya kalau basic gendam itu kan dari orang tua yang ngajarinya. Sudah temurun-temurun dulu sudah. Ya orang tua saya sendiri kan juga pelaku spiritual, juga penyembuh alternatif juga. Terus menyikapi pancet merah seperti itu ya, itu sebenarnya malah memperjelek namanya dia nggak sih mengenai tentang hipnotisnya sendiri? Sebenarnya dia itu menutupi kebodohan, menutupi kekurangannya dengan cara seperti itu. Jadi orang yang berusaha nampak benar itu menutupi sebuah kesalahan. Ini psikologis ya. Iya. Dan ini logika. Benar sih. Ya, secara nalarnya logikanya seperti itu. Iya. Orang yang bersikeras merasa benar, orang menutupi sebuah kesalahannya sendiri. Jadi orang yang berusaha tampil cerdas, pintar, sebenarnya menutupi kebodohannya. Berarti dia keluar itu cuma sekedar nyari sensasi, menutupi kebodohannya. Cari duit. Waduh, malah tambah jelas yang boleh. Cari duit. Jadi misalnya gini. Ustadz siapa gitu yang punya konten hiburan ya, cuman dukun-dukunan gitu kan, yang namanya bikin film toh hiburan. Ya namanya juga di YouTube hiburan kan, tontonan. Ngapunten Mbah. Iya. Jangan terlalu jujur. Aku ya sekarang gini. Bingung loh. Satu ustadz didatengin misalkan, ustadz siapa gitu kan datengin ya. Tayang di Cirebon, tayang di mana nih, datengin jeder. Ajak membuktikan ini Kang ini. Udahlah jangan usah rame-rame, kasih 50 juta pergi dia. Paham nggak? Oh sudah, saya bersama Ustadz ini kita sudah saling terbuka. Padahal setahu saya Ustadznya sama dia sama aja buka pengobatan kan? Ya sama saja. Kerasukan juga ada. Kalau dibayar itu mulu. Oh, iya. Santai, friend ya. Kalau nggak salah menarik pusaka juga dia. Kalau dibayar friend. Oh ya. Gitu ya. Kalau nggak dikasih duit nggak friend. Oke? Gitu loh. Ini perlu pandangan ke ini nih semuanya. Jadi sebenarnya preman itu. Preman berselubung. Kalau saya bongkar semua, saya banyak loh ya namanya, kita di LSM ya. Lembaga Swadaya Masyarakat TPHDI. Apa itu, Mbak Singo? Tabib paranormal ya, hipnotis, dukun Indonesia. Saya itu kan tim investigasi. Saya investigasi semua keliling, dan anggota saya kan banyak. Anggap aja intel swasta saya. Tak sebar. Dan di situ Mbak Singo sebagai pembina. Saya kan tahu tuh di rumah saya cek semua itu. Kamu kan temannya pancet merah yuk di sini. Hati-hati loh. Kuwi pembina ngarepe yang gede, mburine sakan. Kalau nggak bisa dibina, saya binasakan. Itu diperlihatkan lagi itu. Kalau nggak percaya, kamu lihat, apakah ada orang yang pangkatnya melatih dua begini? Itu pangkat apa itu? Ya pangkat saya atau tapi ya nggak perlu lah saya omong-omongkan. Nih bukan kata-katanya ini KTA-nya nih. KTA sendiri ya. Jadi Persatuan Tabib dan Paranormal Indonesia. Nggak bisa saya lihatkan nih dari namanya bla bla bla, ada. Ini KTA. Ini bukan asal-asalan. Ini KTA LSM. KTA LSM di TPHDI. Kita juga bareng-bareng mendirikan asosiasi itu untuk apa? Untuk mengamankan dunia perdukunan. Kita yang punya hak, kita punya izin kok untuk penertiban. Ya. Nah kalau dia punya izin apa? Punya asosiasi. Tergabung di asosiasi mana? Mohon maaf nih, Mbak Singo. Dia itu kan membanggakan atas sertifikat. Saya dapat ini bla bla bla, itu bagaimana menurut Anda? Kan sudah dijelaskan sama Bang Awe, sudah konferensi pers. Ketika dia menunjukkan sertifikat itu, ya. Saat itu tuh kita langsung track. Dan itu bodong. Ketika kita ungkap kebodongan sertifikatnya, dia mendekati seseorang, entah bagaimana caranya, sekarang dia pegang sertifikat asli dan masuk ke dalam sistem. Ini nanti kita selidiki nanti siapa yang memasukkan dia ke lembaga itu, ke IPH. Tapi mendapatkan sertifikat itu perlu latihan yang panjang. Jadi gini,
sekarang secara logika ya, dia itu umurnya berapa saat ini? Ya mungkin sekitar 30-an. Nggak sampai. Nggak sampai. Sekarang mungkin sekitar 26 ya. Kurang tahu. Aduh, aku nggak. Kamu kan Jangan. RT yang nyimpen KTP-nya waktu itu. Kamu ini yang Nah. nyimpen KTP-nya. Kamu yang lihat KTP-nya. Saya itu tahu nama aslinya, tahu apa kelahiran juga tahu, Mbak. Nah, berarti kan sekitar 26-25an. Nanti kalau saya itu bilang di sini, katanya saya itu Ya mungkin sekitar gitulah. wah gitu loh. Terus umur segitu, kalau dia mengaku tahun 2012 itu sudah menamatkan pelajaran hipnosis, terus juga sudah menamatkan pelajaran Reiki, tahun 2012 dia berarti kan masih berumur 14 tahun. betul. Anak umur 14 tahun ya, Ya, ya. duit dari mana? Ikut pelatihan Pak Yan Nurindra yang kelasnya satu sesi 6 juta. Berarti itu nggak gratis bayar. Oh. Dia bayar toh. Lalu siapa dia itu kerjanya itu jualan sosis bakar Kok ngerti? sama ngojek? Mbak, amit nyuwun sewu. Jangan terlalu jujur. Dia harus jujur loh, biar publik tahu kan gitu loh. Enggak dibodoh-bodohin sama bancet lagi. Nah, tapi kan ada ya di filosofinya. Heeh. Jujur itu perlu, tapi terkadang jujur itu menyakitkan, berarti bener Dia menyakitkan bagi orang yang menyimpan sesuatu yang tidak jujur. Ketika ketidakjujurannya diungkapkan dengan kejujuran yang menyakitkan bagi dia. Kalau dia merasa ya sakit gitu loh. Ya logika aja para netizen ya. Ketika itu anak dulu umur 14 tahun punya nggak uang 12 juta kira-kira untuk belajar hipnotis? Ya. Dan itu kan pasti masih SMP kalau 14 tahun ya. Ya iya tuh masih SMP. Anak seumuran anak SMP lo udah punya uang 6 juta dari mana untuk pelatihan hipnotis? Hah? Iya. Tapi kan dia itu selalu mengatakan bahwasanya dia mencerdaskan masyarakat Indonesia. Membodohkan masyarakat Indonesia cerdas dari mana? Kalau placebo tidak dijelaskan itu placebo. Penipuan itu penyesatan. Kalau namanya edukasi, kalau ini namanya placebo efek placebo, Iya. jelaskan itu keilmuannya bagaimana, dirinci, diurai. Ya maksudnya contohnya gini, masa kita mau ngobatin orang pakai placebo, kita jelasin dulu placebonya apa. Oh ya tidak mungkin Nggak lah. mungkin kan, nggak Nah, manjur. namanya placebo kan rahasia. Toh. Rahasia. Tapi dia kan ya tolol lah saya bilang. Kalau placebo dibongkar-bongkar ya terus nggak ada manjur lagi dong kapsul-kapsulnya dokter yang kosong itu, kapsul isi tepung itu. Ketika orang itu didiagnosa nggak ada penyakitnya ya toh, dibuat-buatlah diagnosanya, dikasih obat suruh rawat inap, ya dikasih kapsul itu 2-3 jam rasa enak, 1 hari 1 malam berapa ngamar. Kesehatan itu mahal kan sosialisasinya, padahal ya isinya placebo. Cuan ya berarti. Ya cuan lah. Lah kalau seperti itu dia ini tolol anak ini sebenarnya. Salah langkah dia, salah langkah. Tapi ngantamnya ke Mbah Den. Terus apa? Sebenarnya apa yang salah dari Mbah Den kok bisa dihajar sama pesulap apa itu? Kancet. Ya dia niru Joko Arek. Jadi sebelum dia kan Joko Arek yang gencar. Betul. Ya. Yang Joko Arek itu bongkarin Mbah Den itu. Iya. Ya, dulunya. Pertama kali kan dulunya. itu Joko Arek. Dia niru Joko Arek. Ya. Dia sendiri belajar banyak teknik-teknik bongkaran trik itu dari Joko Dari Arek. Joko Arek. Yang bukan kelapa ya dari Joko Arek selalu. Tapi kalau kelapa itu benar. Jadi gini, di era Sunan Kudus dulu bukan bongkongan. Ya. Saya jangkung atau saritin itu. Jadi memang namanya kalau orang Jawa bilang ilmu daya cipta. Visualisasi, apa yang divisualkan akan terbentuk nyata. 1 atau 2 hari terbentuk nyata. Itu tergantung keyakinan, kekuatan keyakinannya. Kalau dalam agama itu kan cuman yakin, ya toh? Anu yakin, aku yakin. Ya. Iya. Cuman 3 ini tuh yang dipelajari toh. Tapi ada ilmunya para wali yang namanya kamalul yakin ya. Itu kita nggak bisa ngomongin itu ya. Pernah dengar tuh kamalul yakin? Nah, kita nggak bisa mempraktekkan itu. Karena itu ilmu rahasia ya. Ya kalau pesulap merah kan nggak mungkin bisa itu. Berarti tidak semuanya ilmu itu harus apa namanya? Secara rinci. Ya tidak toh, kecuali belajar. Kalau begini mau dikasih rinci di publik begini bagaimana?
Jangan kayak contoh kemarin mengenai Bu Ida Dayak itu kan komentar terus bilang dukun. Nah, bahasa dukun itu sebenarnya apa Mbak Siko? Ya benar, dukun itu kalau ya kita katakan dukun itu kalau bahasa Arab ahli. Ahli itu kan bahasa Arab ya, diserap ke bahasa Melayu, terus dipakai ke dalam bahasa Indonesia, kata ahli. Kalau bahasa Inggrisnya spesialis. Spesialis ya kan. Kalau bahasa Jawa dan Sumatera, kata dukun itu cuma Jawa sama Sumatera toh. Pulau lain nggak ada. Yang bawa kata dukun ke Sumatera juga orang-orang Jawa di era-era zaman Sriwijaya. Terus jangan percaya Ibu Dayak bisa ngobatin seperti itu, terus pakai sebenarnya ada tenaga dalam pada apa murni pijat. Jadi itu teknik. Nah, Ibu Ida Dayak menggunakan teknik. Terus supaya tidak ada rasa sakit, Ibu Ida Dayak itu melakukan tarian-tarian itu tarian transdental namanya. Ke bahasa ilmiahnya. Dia membuat trans dirinya, ketika dia trans nyambung dengan pasien juga trans melihat dia joget. Merasa nyaman gitu. Bukan nyaman. Masuk kondisi bawah sadar namanya trans. Betul. Sama-sama bawah sadar. Nah, keyakinan orang Dayak, orang yang bisa komunikasi dengan leluhurnya itu orang yang masuk ke zona itu. Berarti gini Mbak Amit Mbak. Ya. Sama nggak seperti saya dulu. Saya dulu waktu ketika disunat, gitu. Saya itu ditanyain terus sama dokternya. Ya, itu ditanyain apa namanya siapa, terus dibuat lupa. Mainannya apa, senangnya apa, nah gitu. Saya kan teralihkan bahwa saya itu mau digunting. Nah, setelah berbicara selesai, gitu, ternyata sudah selesai. Berarti itu hampir sama juga Mbak Dimba. Sama, itu namanya misdirection. Itu dalam pelajaran hipnosis namanya misdirection, kamu dialihkan perhatian. Ya, siap. Itu ada pelajarannya hipnokitan yang pernah ngajarkan dulu. Namanya sunat yang ngono ya. Iya, saya banyak punya konsep hipnotis itu banyak ya. Tapi itu bukan penipuan kan? Bukan lah. Ya, iya. Saya ngajarkan hipnokitan ya. Terus dulu ada hipnoparenting untuk anak-anak TK, anak kecil, balita. Ada hipnoparenting. Ngajarkan juga berbagai macam lah teknik hipno itu dulunya. Waktu gencar-gencarnya kita masih si budget merah masih sekolah. Saya udah malah melintang di Jakarta sana sama Awai, sama Romo Dewa, sama Pak Yan Nurindra. Kok waktu kalau memang dia muridnya Pak Yan Nurindra tahun 2012, waktu Indonesian Summit Hypnosis, ya waktu Indonesian Hypnosis Summit di Senayan, kok nggak pernah lihat mukanya dia, sedangkan saya tamu kehormatan waktu itu, diundang secara khusus, orang lain beli tiket. Jadi buka seminar seperti itu? Karena saya kan tidak mengaku orang hipnosis, saya mengaku praktisi tradisional gendam. Berarti ngakunya jenengan praktisi tradisional. Praktisi gendam kan enggak. Padahal saya ngerti hipnosis di luar kepala. Orang saya belajar hipnosis sampai ke Australia sana. Ini ceritanya gini, saya belajar itu bagaimana? Saya dulu dari Kalimantan memang praktisi gendam. Usaha saya bangkrut. Ya, praktisi gendam usaha bangkrut. Ya jadi gini, saya itu memang pengobat ya. Terus punya usaha ya kayak Mbak Din begini punya mengobati orang, tapi kan punya usaha. Rosok kan dulu kan. Iya. Saya usaha itu transportasi. Saya punya dulu trailer 4, tronton 4, Fuso itu 3. Punya ekspedisi sendiri, punya CP sendiri. Istri saya 4. Tenane, Mbak. Benar, istri saya 4, satu rumah dulu. 4 satu rumah, Mbak? Iya, di Banjarmasin. Makanya ilmunya apa, Mbak? Ilmunya giringan bebek. 4 satu rumah Kang Bik. Rasa melok-melok, wis siji wis mumet. Oh, jadi ini lah ya. Lewat belakang. Gue delok karo bojomu ya. Akhirnya saya waktu itu bangkrut ya. Bangkrut, pilot. Tak jual semua aset, tak lunasi sisa utang di bank gitu. Lunasin semua. Istriku tak cerai semua 4-4-nya. Tak kasih rumah, waris rumah tak suruh bagi 4. Aku pergi ke Jawa, di Alas Purwo menenangkan diri lah. Bisnis itu membuat saya pusing, ternyata lebih enak berspiritual, santai, rileks, perdekaan gitu. Akhirnya di Alas Purwo 3 bulan bertapa di situ di Gua Mayangkara itu di situ 1 bulan 30 hari temannya. Keluar dari situ terus pindah ke situs kawitan itu sampai ya benar-benar tenang.
Akhirnya jalan kaki ya. Dari Banyuwangi, nggak punya apa-apa, nggak punya duit. Jalan kaki dari Banyuwangi sampai ke Gresik.